Indonesia adalah negara demokrasi republik dengan ciri-ciri tertentu yang mencerminkan keberagaman dan kompleksitasnya. Berikut adalah beberapa aspek analisis pemerintahan Indonesia. Sebagai modal pemerintahan monarki absolut, Brunei Darussalam memiliki ciri-ciri unik dalam sistem politiknya. Berikut adalah beberapa aspek analisis terkait pemerintahan Brunei Darussalam. Sedangkan pemerintahan Brunei menganut sistem monarki absolut dipimpin oleh sultan yang juga merupakan kepala negara dan kepala pemerintah. Sistem monarki absolut ini memberikan sultan otoritas yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik, ekonomi, dan sosial. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berkat sumber daya alamnya, terutama minyak dan gas. Pemerintah Brunei telah berhasil menggunakan kekayaan ini untuk membangun infrastruktur, memberikan pelayanan publik, dan mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi warganya. Sedangkan sumber daya alam Indonesia walaupun sangat berlimpah, sayangnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia memiliki tantangan termasuk isu-isu lingkungan dan keberlangsungan. Beberapa langkah telah diambil tetapi masih ada perjalanan untuk meningkatkan pengelolaan yang berkelanjutan. Indonesia menerapkan sistem politik republik dengan dasar hukum UUD 1945. Sistem politiknya mencakup 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan Brunei menerapkan sistem hukum Islam sebagai hukum resmi negara. Hal ini tercermin dalam hukum pidana yang melibatkan implementasi hukuman berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Langkah-langkah ini menarik perhatian internasional dan menciptakan beberapa perdebatan. Pemerintah Indonesia terus berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi. Program pembangunan nasional seperti Nawacita mencerminkan visi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sedangkan ekonomi Brunei sangat tergantung pada sektor minyak dan gas. Pemerintah telah berusaha untuk mengembangkan sektor lain seperti pariwisata dan keuangan Islam. Ini merupakan langkah proaktif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Sistem pendidikan dan kesehatan. Pemerintah Brunei telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan manusia melalui investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Warganya memiliki akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal mencakup tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Struktur pendidikan formal melibatkan sekolah-sekolah negeri dan swasta. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola sistem pendidikan dan terdapat kurikulum nasional yang ditetapkan untuk memastikan standar pembelajaran yang konsisten. Kebijakan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Brunei telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan diversifikasi ekonomi. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan tingkat global. Ekonomi dan pembangunan pemerintahan Indonesia terus berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan infrastruktur, peningkatan investasi, dan diversifikasi ekonomi. Program pembangunan nasional seperti Nawacita mencerminkan visi jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hubungan luar negeri, Brunei mempertahankan kebijakan netral dan konstruktif dalam hubungan internasional. Negara ini terlibat dalam kerja sama regional dan memiliki peran dalam organisasi seperti ASEAN. Hubungan luar negeri, Indonesia aktif dalam diplomasi regional dan internasional, termasuk keanggotaannya dalam ASEAN. Partisipasi dalam forum internasional dan peran sebagai mediator dalam beberapa konflik di kawasan.
Jadi, kesimpulannya adalah meskipun Brunei Darussalam mencapai kestabilan ekonomi dan sosial yang tinggi, perlu dicatat bahwa analisis ini dapat berubah seiring waktu dan beberapa aspek tertentu mungkin berkembang atau berubah sesuai dengan dinamika regional dan global. Analisis ini memberikan gambaran umum tentang dinamika pemerintahan Indonesia, namun penting untuk dicatat bahwa situasi politik dan sosial dapat berubah dan evaluasi yang lebih mendalam mungkin diperlukan untuk memahami dengan lebih baik sebagai aspek dan perkembangan terkini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.